Pengelola ekosistem laut dan pesisir. 1. Seorang pengelola ekosistem laut dan pesisir sedang melakukan penilaian kerentanan ekosistem mangrove terhadap perubahan iklim. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk menilai tingkat kerentanan tersebut? A. Metode Rapid Rural Appraisal atau RRA. B. Metode Coastal Vulnerability Index atau CVI. C. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. D. Metode Remote Sensing Analysis. E. Metode Participatory Rural Appraisal atau PRA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Coastal Vulnerability Index atau CVI adalah yang paling tepat untuk menilai kerentanan ekosistem pesisir, termasuk mangrove, terhadap perubahan iklim. CVI mempertimbangkan berbagai parameter fisik dan geologis yang relevan dengan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya rehabilitasi terumbu karang, pengelola ekosistem laut dan pesisir menggunakan metode transplantasi. Jenis karang apakah yang paling cocok digunakan untuk transplantasi di perairan dengan tingkat sedimentasi tinggi? A. Acropora sep. B. Porites sep. C. Fungia sep. D. Posilopora sep. E. Stylopora sep. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Porites sep merupakan jenis karang yang paling cocok untuk transplantasi di perairan dengan tingkat sedimentasi tinggi. Hal ini dikarenakan Porites sep memiliki struktur yang masif dan padat, serta kemampuan yang baik dalam mengatasi stres akibat sedimentasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengelola ekosistem laut dan pesisir menemukan bahwa populasi ikan kerapu di suatu kawasan konservasi perairan menurun drastis. Faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab utama penurunan tersebut? A. Pencemaran mikroplastik. B. Kenaikan suhu air laut. C. Penangkapan ikan berlebihan. D. Kompetisi dengan spesies invasif. E. Penurunan kualitas terumbu karang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penangkapan ikan berlebihan atau overfishing merupakan penyebab utama paling mungkin untuk penurunan drastis populasi ikan kerapu. Ikan kerapu adalah target utama penangkapan karena nilai ekonominya yang tinggi, dan sifat biologisnya yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengelola ekosistem laut dan pesisir sedang merancang program pemantauan kualitas air laut. Parameter apa yang paling kritis untuk diukur dalam menilai fenomena eutrofikasi di perairan pesisir? A. Salinitas. B. pH. C. Dissolved oksigen atau DO. D. Total suspended solid atau TSS. E. Total nitrogen dan total fosfor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa total nitrogen dan total fosfor adalah parameter paling kritis untuk menilai fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi terjadi akibat pengayaan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, yang menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan pemetaan habitat bentik, pengelola ekosistem laut dan pesisir menggunakan teknologi penginderaan jauh. Teknik klasifikasi apakah yang paling akurat untuk memetakan sebaran lamun di perairan dangkal? A. Unsupervised Classification. B. Object Based Image Analysis atau OBIA. C. Maximum Likelihood Classification. D. Decision Tree Classification. E. Support Vector Machine atau SVM. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Object Based Image Analysis atau OBIA merupakan teknik klasifikasi yang paling akurat untuk memetakan sebaran lamun di perairan dangkal. OBIA mempertimbangkan tidak hanya nilai spektral piksel, tetapi juga konteks spasial dan tekstur, yang sangat penting dalam membedakan padang lamun dari habitat bentik lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 6.
Pengelola ekosistem laut dan pesisir sedang mengevaluasi efektivitas kawasan konservasi perairan atau KKP. Indikator apa yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan pengelolaan KKP dalam aspek ekologi? A. Jumlah nelayan yang beralih profesi. B. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. C. Biomasa ikan target di dalam dan di luar KKP. D. Jumlah patroli pengawasan yang dilakukan. E. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program konservasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa biomasa ikan target di dalam dan di luar KKP merupakan indikator paling tepat untuk mengukur keberhasilan pengelolaan KKP dalam aspek ekologi. Peningkatan biomasa ikan, terutama jika dibandingkan dengan area di luar KKP, menunjukkan efektivitas perlindungan dan pemulihan populasi ikan di dalam kawasan konservasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya mitigasi abrasi pantai, pengelola ekosistem laut dan pesisir mempertimbangkan beberapa alternatif. Metode apa yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengatasi abrasi di pantai berpasir? A. Pembangunan seawall. B. Pemasangan groin. C. Rehabilitasi mangrove. D. Beach nourishment. E. Pemasangan artificial reef. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa beach nourishment atau pengisian ulang pasir pantai merupakan metode paling ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengatasi abrasi di pantai berpasir. Metode ini mempertahankan karakteristik alami pantai, mendukung habitat pesisir, dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pantai seiring waktu. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengelola ekosistem laut dan pesisir menemukan blooming fitoplankton yang menyebabkan kematian massal ikan. Jenis fitoplankton apakah yang paling mungkin menjadi penyebab fenomena tersebut? A. Noctiluca scintillans. B. Trichodesmium erythraeum. C. Skeletonema costatum. D. Karenia brevis. E. Chaetoceros sep. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Karenia brevis adalah jenis fitoplankton yang paling mungkin menyebabkan kematian massal ikan saat terjadi blooming. K. Brevis menghasilkan brevetoxin, racun yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme laut lainnya dalam jumlah besar, serta berdampak pada kesehatan manusia melalui konsumsi kerang yang terkontaminasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pengelola ekosistem laut dan pesisir sedang menganalisis data oseanografi untuk memprediksi potensi upwelling di suatu perairan. Parameter oseanografi apakah yang paling signifikan dalam mengidentifikasi terjadinya upwelling? A. Salinitas permukaan laut. B. Suhu permukaan laut. C. Tinggi gelombang signifikan. D. Kecepatan arus permukaan. E. Konsentrasi klorofil A. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa suhu permukaan laut merupakan parameter oseanografi paling signifikan dalam mengidentifikasi terjadinya upwelling. Penurunan suhu permukaan laut yang signifikan dibandingkan area sekitarnya adalah indikator kuat terjadinya upwelling, di mana air yang lebih dingin dari lapisan dalam naik ke permukaan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengelola ekosistem padang lamun, pengelola ekosistem laut dan pesisir perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor lingkungan apakah yang paling membatasi distribusi vertikal lamun di perairan? A. Salinitas. B. Suhu air. C. Ketersediaan nutrien. D. Intensitas cahaya. E. Tipe substrat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa intensitas cahaya merupakan faktor lingkungan yang paling membatasi distribusi vertikal lamun di perairan. Lamun membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, dan kedalaman air yang semakin bertambah akan mengurangi penetrasi cahaya, sehingga membatasi pertumbuhan lamun pada kedalaman tertentu. Kita masuk soal berikutnya.